Terima kasih kepada guru kita Al-Habib Sholeh bin Abdullah Segaf yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ilmunya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal. Hadirin, kami himbau sebelum ceramah tausiah guru kita Al-Habib Abu Bakar dimohon kepada para jamaah untuk tidak mengobrol, bercanda, yang main HP tolong di silent terlebih dahulu. Kita dengarkan tausiah oleh guru kita. Untuk penceramah selanjutnya itu guru kita Al-Habib Al-Ustadz Al-Sayyid Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Muhammadin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi menjelang siang ini Allah izinkan kita kembali berjumpa, bermuwajjah, bersilaturahmi, mengenal satu dengan yang lainnya, yang kesemuanya itu karena Rasulullah SAW. Allah izinkan kita dapat bertemu, dan Allah mudahkan semua urusan kita sampai ke tempat ini. Ini adalah jalan daripada Allah, karena Allah akan pilihkan kita untuk mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah hadirnya kita memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad. Sehingga ini gak boleh cuma-cuma kita mengadakan acara Maulid Rasul. Harus dijadikan momentum yang paling hebat. Sehingga Allah katakan faliyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad SAW, agar kita dapat bergembira, karena akan Allah hadiahkan bagi orang yang bergembira bifadlika wa birahmatika, bifadlihi wa birahmati falyafrahu. Jadi bukan cuma-cuma kita hadir ini. Jangan menganggap bahwa kenal kita dengan Habib Faisal bin Aqil Al-Haddad kemudian kita datang ke sini, nggak mungkin. Keluarganya aja belum tentu datang kalau Allah tidak izinkan. Bersyukurlah Anda mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menghendaki kita, yaitu satu kebaikan untuk menerima fadlah min Allah, mendapatkan rahmat Allah dengan sabab lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini kelihatannya daripada lapar. Benar begitu? Oh gitu, tutup doa sekali ya.
gondrong-gondrong mana ya Allah, bijak yang luar biasa. Alhamdulillah. Malu kemana? Hah? Oh, kalian main layangan. Baik. Jadi Al-Fakir persingkat saja dikarenakan waktu. Bahwa tadi kita diperintahkan bergembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya Allah pilihkan kita menjadi orang yang beriman dengan sahabat Nabi Muhammad. Sehingga ada satu perkataan daripada jumhur ulama, al-imanu bi Muhammadin, al-imanu bi Muhammadin min afdalil maratib. Al-imanu bi Muhammadin fi akhir zamani afdalu min apa tadi? Min fadlil marati. Keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, yaitu di akhir zaman. Ustaz, kapan sih terhitungnya akhir zaman? Terhitungnya akhir zaman saat Rasulullah dilahirkan, itu masuk waktu akhir zaman. Karena nabinya dilahirkan, yaitu nabi terakhir, artinya nabi akhir zaman. Terlebih sudah memasuki 1400 tahun usia kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berarti kita sudah ada di penghujung. Betapa dekatnya. Kalau kita ngecas tuh kelihatan tuh sudah 99%. Nah ini nih kita nih. Kita hidup berarti tinggal di ujung. Tadi dikatakan al-imanu bi Muhammadin fi akhir zaman min afdalil maratib, min afdalil maratib. Ya, keimanan kita kepada Nabi Muhammad di akhir zaman adalah ya lebih melebihi daripada, yaitu ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min afdalil maratib, berarti setinggi-tingginya derajat manusia di dalam keimanan adalah orang di ujung ditutupnya dunia ini masih beriman kepada Nabi Muhammad. Ini harus kita gembira. Kita dipilih oleh Allah hidup di akhir zaman, masih percaya kepada Nabi Muhammad. Kata orang Barat, ini orang Islam orang gila ini. Kita orang gila, nabinya kita nggak kenal, mukjizatnya kita nggak tahu, kehidupannya kita nggak pernah tahu. Nabi Muhammad SAW, siapa ayahnya, siapa ibunya kita nggak pernah kenal, tapi percaya kepada Nabi Muhammad. Ini orang gila. Bisa dipaham omongan ini? Percaya nggak kepada Nabi Muhammad? Logikanya di mana kita harus percaya? Kenal Nabi Muhammad nggak melihat wujudnya Rasulullah, betapa indahnya Rasulullah, betapa lembutnya Rasulullah, betapa kasih sayangnya Rasulullah, kita nggak pernah merasakan. Kita karena hidup Allah lahirkan di penghujung. Kalau tadi Anda bicarakan baterai sedang dicas, sudah 99% mau ambil penuh. Nah kita ada di ujung tuh. Sebentar lagi selesai, berarti dunia ini ditutup. Tapi masih Allah titipkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya tadi al-imanu bi Muhammadin, iman kepada Nabi Muhammad SAW fi akhir zaman min afdalil maratib, derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih Ustaz? Keimanan. Bukankah para sahabat yang tinggi derajatnya karena menyaksikan Rasulullah, melihat mukjizat Rasulullah? Kalau orang yang melihat Rasulullah, melihat mukjizat Rasulullah, pantas derajatnya tinggi. Kita yang melihat kagak, melihat mukjizatnya enggak.
bergaul dengan Rasulullah juga enggak, ngimpi juga enggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kok masih percaya kepada Rasulullah? Ini orang hebat. Cuma permasalahannya, keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya yang tadi dikatakan min afdhalil maratib sudah teruji belum? Ini kok ada yang ketawa di belakang ya? Orang beritahu itu, gak pantas orang yang bercerita tentang Nabi Muhammad dia berbicara yang tidak baik. Gak malu di dalam peringatan Maulid ketawa-tawa. Kasih makan tuh biar mulutnya bungkam. Begitulah. Apakah pantas dikatakan fi a'la maratib yang model begini? Gak pantas. Betapa tadi ulama-ulama mengatakan, jumhur ulama mengakui mereka iri. Kenapa dia tidak terlahir di akhir zaman? Para sahabat ngiri karena Rasulullah betapa rindunya dengan umat di akhir zaman. Masya Allah. Karena Rasulullah tahu bahwa umat Nabi Muhammad di akhir zaman dititipkan iman begitu hebatnya. Boleh saya cerita sedikit? Tapi jangan ada yang tertawa. Ini nggak pantas ini. Tolong beritahu itu kepanitiaan. Ya, di dalam acara Maulid jangan berbicara. Jika ada sedang orang berbicara tentang peringatan Maulid Rasul, karena ayyam, yaumun minal ayyam, pada suatu hari. Jadi saya nggak ceritakan pakai bahasa Arabnya kepanjangan. Ya. Ketika pembesar-pembesar kafir Quraisy berkumpul di rumah daripada, yaitu Abi Jahal, mereka sudah berkumpul luar biasa. Ijtama'at ya al-kuffar ya fi baiti Abi Jahal. Mereka sudah berkumpul di rumahnya Abi Jahal. Untuk apa mereka berkumpul? Apakah hanya sekedar mabuk-mabukan? Oh tidak. Mereka dirancang oleh Allah dalam 24 jam bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad. Jadi kita jangan tenang-tenang umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad di dalam kehidupannya sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang kafir, yaitu bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad. Jadi otak orang kafir, ya, orang-orang kafir Quraisy, ya, yang memang mereka benci kepada Nabi Muhammad, padahal mereka adalah satu darah dengan Rasul, kaitannya dengan keturunan Rasul luar biasa. Tapi mereka, di hati mereka, pikiran mereka 24 jam mereka selalu berpikir bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Makanya nggak pernah berhenti bukan Nabi Muhammad. Dari zaman Rasul sampai saat ini mereka berusaha bagaimana menghancurkan umat Nabi Muhammad. Nabinya nggak berhasil mereka hancurkan, tapi umatnya, ya, kita nggak sadar. Jadi jangan pernah tenang. Kehidupan kita umat Nabi Muhammad di negeri kita bagaimanapun, mereka 24 jam bagaimana caranya menghancurkan umat Nabi Muhammad. Enggak dihancurkan di dalam pembantaian seperti Yahudi kepada Palestina, tapi lebih dari parah yang demikian itu, semua akal pikiran kita dialihkan untuk hubbud dunia. Ya, apakah dengan gadget kita, apakah dengan fashion kita, apakah dengan makanan kita, semuanya dirancang untuk kita, yaitu mengambil bagian daripada perjalanan orang-orang kafir. Sehingga sedikit sekali umat Nabi Muhammad ini kalau nggak berkumpul dari wilayah mana-mana nggak akan pernah berkumpul seperti ini. Seandainya umat Nabi Muhammad betul tadi yang dikatakan al-imanu bi Muhammadin fi akhir zaman min afdalil maratib, berarti jangankan manusia, binatang pun akan hadir.
Rumput-rumput akan senang ketika diperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Ternyata dari masyarakat yang ada, berapa gelincir manusia penduduk yang ada di kampung ini yang hadir di dalam acara Maulid Rasul? Bisa dipaham nggak nih? Ya Allah, berbahaya sekali kita memaknakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dosa kita, Allah bangga-banggakan kalian adalah ya sebaik-baiknya manusia yang Allah lahirkan. Ya, yang Allah lahirkan kuntum khaira ummah, sebaik-baiknya ummah yang dilahirkan. Artinya umat Nabi Muhammad dibanggakan oleh Allah. Tapi bagaimana keadaannya sekarang kita bisa bangga menjadi umat Nabi Muhammad? Selepas dari acara Maulid Rasul, kita hidup kebiasaan kita menggunjing orang lain, menjatuhkan orang lain, persaingan usaha, menghancurkan usaha saudara kita. Banyak gak yang begitu? Apakah itu kuntum khaira ummah? Apakah itu yang dikatakan tadi ulama, jumhur ulama menganggap demikian, bahwa kita adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah karena masih punya keimanan kepada Allah, dan orang kafir nggak senang julukan itu. Apa yang disematkan oleh Allah dan ulama-ulama nggak senang, berusaha mereka menghancurkan. Oleh karena itu tadi, ketika jumhur mereka, pembesar-pembesar min akabiril jahiliyah, pembesar-pembesar orang-orang jahiliyah dari kafir Quraisy berkumpul di Abi Jahal, datanglah seorang laki-laki. Datanglah seorang laki-laki masuk ke dalam pertemuan itu yang dikenal yaitu dengan nama, siapa yang hafal riwayat ini? Siapa namanya? Wah, gak pernah baca riwayat ini. Jadi khawatir juga nih kalau begini. Ya, yaitu namanya Faruk. Ya, datang seorang laki-laki. Ya, yuqalu Faruk, dikenal namanya Faruk. Dia mengatakan, ya, betapa mudahnya kita membunuh Muhammad. Betapa mudahnya kita membunuh Muhammad. Ya. Luar biasa. Rupanya pertemuan itu banyak didengar oleh pemuda-pemuda. Ya. Oleh pemuda-pemuda, sehingga pemuda itu masuk dalam pertemuan itu. Ya. Kata pemuda, kalian berbulan-bulan tiap hari mengadakan pertemuan bagaimana caranya membunuh Muhammad. Aku punya jalan. Ya, betapa mudahnya membunuh Muhammad. Ya. Bagaimana? Ya. Bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad? Saat ini, yaitu laki-laki tersebut, yaitu Muhammad, sedang duduk yaitu di bawah Ka'bah, sedang duduk bersandar di batu Ka'bah. Seandainya di antara kita ada yang naik ke puncak Ka'bah, ya, kemudian membawa batu besar, kemudian ditimpahkan ke kepala Muhammad, pada saat itulah Muhammad binasa. Cerdas betul. Ya. Siapa yang punya pemikiran seperti itu? Ya. Ma'ashala qatla Muhammadin. Betapa mudahnya membunuh Muhammad. Luar biasa. Gak perlu rapat-rapat begini. Ya. Nabi Muhammad sering ada di Ka'bah. Dia beribadah. Selesai ibadah dia bersandar di Ka'bah Baitullahil Haram, di batu Ka'bah Baitullahil Haram. Kalau kita mau naik membawa batu besar, tinggal kita apa? Jatuhkan, hancurlah kepala Muhammad. Ini saya bicara sesuai dengan cerita. Di sana nggak disebut Muhammad Rasulullah. Di mana cerita orang kafir Muhammad Rasulullah? Nggak mungkin. Sesuai dengan apa yang ada di dalam riwayat. Kok Ustaz nyebut Nabi Muhammad nggak ada adabnya?
ini sedang bercerita tentang orang kafir. Gak mungkin orang kafir mengatakan Muhammad Rasulullah itu sedang, berarti diakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jangan dibawa ke pikiran ke sana. Baik. Maka ya, tiba-tiba ada satu laki-laki lain yang bernama Sihab. Ya. Lau azintum, ya. Lau azintum, jika kalian mengizinkan aku, lakotal tubuh Muhammadan, saya aku akan bunuh Muhammad. Ya, maka mereka mengizinkan, maka naiklah Sihab membawa batu besar. Ketika dilontarkan itu batu ke kepala Nabi Muhammad SAW, ya, ternyata batu yang ada, ya, deretan batu. Ya, kalau kita melihat orang masang sekarang apa ya, bukan batako sekarang, apa, hebel ya, kan susunannya seperti itu. Begitulah Ka'bah, sebenarnya batunya lebih besar, ya, karena itu batu-batu gunung yang dipecah, ya, dipapas menjadi seperti hebel. Maka keluarlah batu hebel tersebut, anggap aja hebel. Keluarlah batu itu menahan batu yang ukurannya 1000 kali lebih berat daripada batu hebel tadi. Mampu menahan berat 1000 kali lipat daripada berat batu yang ditimpakan untuk menghancurkan kepala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takjub ini, heran betul Sihab. Luar biasa, kok bisa batu Ka'bah keluar nahan dari batu besar? Seharusnya patah batu tersebut karena berat bebannya, gak mungkin bisa diterima. Bisa dipahami ceritanya? Ini saya mengajar, bukan sedang ceramah. Kalau ceramah saya nggak bisa. Ceramah pakai retorika. Apa yang nggak pantas saya sampaikan, yang pantas saya sampaikan. Begitulah seorang yang biasa mengajar di madrasah. Kepengen muridnya mengerti. Ya. Setelah itu, tidak lama berselang Rasulullah SAW bangkit berdiri, kemudian berjalan. Ya. Berarti kosong sudah, di bawah tidak ada lagi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka batu tersebut menggelinding, masuk lagi ke dalam. Kayak ada yang ngatur. Ini Sihab geleng-geleng kepala, batu besar itu jatuh. Ternyata Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi. Ya. Maka Sihab segera turun datang kepada Nabi Muhammad SAW, menyatakan keislamannya. Diceritakan bahwa dirinya adalah sengaja melontarkan batu dari atas untuk membunuh engkau ya Muhammad. Tapi aku melihat kebenaran akan kenabianmu. Setiap nabi memiliki mukjizat, aku melihat mukjizat yang kau miliki, sehingga batu Ka'bah yang begitu ringan bisa menahan beban 1000 lebih berat lagi batu yang aku lontarkan untuk menghancurkan kepalamu. Saat ini aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Kenapa mereka begitu berbondong-bondong? Pemuda lihat temannya itu Sihab menyatakan keislamannya. Semuanya Faruk tadi, semuanya kawan-kawannya menyatakan keislamannya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bersaksi di hadapan Nabi Muhammad. Kenapa mereka bisa demikian rupa? Karena mereka melihat betapa lembutnya Rasulullah, gak gendeng, dipeluk Sihab. Terima kasih, ya, Anda telah mendapatkan kebaikan daripada Allah, beruntunglah Anda. Semoga Allah muliakan engkau dan Allah jadikan orang yang terbaik di dalam keislamanmu. Masya Allah. Jadi kalau mereka beriman kepada Rasulullah, dia lihat Rasulullah, dilihat mukjizat Rasulullah. Sedangkan kita gimana? Melihat Rasulullah enggak, melihat mukjizatnya enggak, tapi kita beriman, ini luar biasa. Pantas orang kafir ini menganggap umat Nabi Muhammad
orang gila karena tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tidak melihat mukjizat Nabi Muhammad, tapi masih beriman kepada Nabi Muhammad. Hebat gak kita nih? Jangan hebat dulu, belum teruji. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kita belum diuji sebagaimana yaitu masyarakat Palestina, belum teruji seperti masyarakat Afgan, belum teruji seperti masyarakat Rohingya dan yang lain-lainnya di Afrika, di Irak dan lain-lain. Kita enak benar, nyaman benar. Jadi umat Nabi Muhammad senang benar kita di Indonesia. Benar gitu? Tapi tetap label Allah puji Anda, kuntum khaira ummatin, tapi ujiannya belum datang. Baru di ujian masalah rizki aja udah merengut sama Allah. Ketika dengar suarawan adzan, Allahu Akbar, Bapak baru juga sampai. Dengar azan aja dikatain Bapak. Bagaimana musuh datang menyerang kita? Apa yang lisan kita bisa berkata demikian? Sedangkan Allah panggil karena kecintaan Allah, kamu katakan Bapak. Banyak gak yang begitu tuh? Bang, sholat bang, besok juga hari sholat. Besok katanya, bang, di Jumat udah mau azan bang. Minggu depan juga masih ada Jumat, lu rewel bener. Berarti kita nggak teruji. Baru masalah sholat aja kita sudah nggak mampu melalui ujian. Apakah pantas kita dikatakan kuntum khaira ummah? Ini coba introspeksi diri kita. Ayo bangkit menjadi umat, ya, menjadi umat Nabi Muhammad yang teruji. Lihat iman-iman mereka, yaitu orang Palestina, luar biasa. Bangga dengan anak-anak yang mati, walaupun mereka bersedih, tapi mereka bangga. Kita gimana? Anak kita mati, no, Allah tega nih ngambil anak gua. Nah, kita ini karena kita tidak teruji. Oleh karena itu, agar kita lulus daripada ujian tersebut, apa yang kita baca, kebetulan kita ada di tempat yaitu Habib Faisal Ibn Amil Al-Haddad. Di sana ada rosibnya, di sana ada wirdul latifnya yang selalu diajarkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab ratibnya dan kitab wirdul latifnya. Radina billahi, hendaklah kalian ridho bertuhankan Allah. Situasi apapun keadaannya kita, rumah tangga kita, ekonomi kita dalam keadaan murad marid seperti ini, ya, banyak ujian. Selama engkau ridho ya Allah kepada aku tidak pernah menyesali akan sesuatu yang telah engkau tentukan. Aku ridho kepadamu. Ada yang begitu? Yang pengen nanya, tinggal yang jawab. Ada nggak yang begitu? Ridho nggak dengan apa yang Allah berikan sampai saat ini? Ayo benar. Mudah-mudahan antum ridho. Buat apa baca ratib? Berhenti baca ratib, ngapain? Kotor-kotorin mulut kita aja baca ratib. Radina billahi rabban. Giliran ada ujian, tega benar Allah. Lu padahal ibadah masih diginiin juga. Pusing. Itu bahasa apa pusing? Yang ibadah diperlakukan sama Allah seperti itu. Apakah mereka Palestina ibadah? Ya Allah, mereka hafizul Quran. Dari mulai umur 2 tahun sampai nenek-nenek semuanya hafal Quran. Kita hafal Quran? Kuya lagi. Kulhu lagi. Paling top kita hafalin. Oleh karena itu, ridholah kamu kepada Allah. Apapun ujian kehidupan kita, ya Rabb, selama itu datangnya darimu, aku ridho ya Allah. Semua apapun yang terjadi di alam dunia ini adalah ketentuanmu. Aku ridho, aku senang ya Allah. Ya, jaga keimanan aku ya Allah sampai kau panggil aku. Karena kau lahirkan aku dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dan hendaklah kau kembalikan aku dalam keadaan suci. Bagaimana caranya Allah mensucikan kita? Allah turunkan ini agama, ya, yaitu agama
radina billahi rabban wa bil islami dinan. Inna dina indallahil. Allah turunkan yaitu al-Islam. Untuk apa? Sebagai alat pensuci. Karena ketika kita masuk umur akil balik, mulai kita belepotan dengan dosa. Mata kita banyak dosanya, pendengaran kita, lisan kita, tangan kita, gerakan hati kita, apalagi kaki kita menuju tempat-tempat maksiat. Betapa dosanya kita. Di mana kesucian? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Allah nggak kepengen kalian kotor, maka Allah turunkan ini agama, yaitu agama Islam. Allah turunkan agama Islam untuk menjadi alat pensuci. Dari subuh kita sholat, ketemu waktu zuhur, ya Allah bersihkan lagi dosa dari waktu subuh sampai zuhur. Itulah Islam, diperintahkan sholat dan seterusnya. Saya akan panjangkan riwayatnya. Jadi kata Nabi SAW, ini boleh diterusin lagi nggak nih? Ini apa? Ustaz Muhammad? Enggak, dia tahu aja. Artinya lagi ngebohongin. Oh terusin. Baik. Baginda Rasulullah SAW Hasan biar Muhammad jadi nggak melewat-lewatin ini. Begitu cara. Ini ngaji kalau nggak bayaran begitu. Penyakit orang susah mungkin. Ketika baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Jika Allah menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, kebaikan menurut Allah, bukan kebaikan menurut kita. Ini kelihatan mau kawin lagi. Mau. Kita enak ngobrol sama ibu ya. Kalau kakak sama adik bercanda begini, ya enggak mau orang Bahrul. Biar mengerti Anda. Boleh dilanjut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Jika Allah menghendaki seorang hamba itu baik, takaran baik menurut Allah, bukan menurut kita. Sekarang orang lagi menebar kebaikan, apalagi caleg. Apa aja kita mau dikasih. Benar begitu? Itukah kebaikan? Kebaikan ada yang dikehendaki, itu bukan kebaikan. Allah betapa tulusnya kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita luar biasa tanpa pamrih. Karena Allah Maha Kaya sehingga tidak butuh balasan kita. Jika Allah menghendaki satu kebaikan, ya, fatawaffahu ya alal Islam, maka Allah akan matikan kita dalam agama Islam. Jadi orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan matikan dalam keadaan Islam. Artinya ketika agama ini diturunkan, yaitu agama Islam, itulah cara Allah untuk kalian menjadi orang baik. Tadi dikatakan kita lahir dalam keadaan suci, alat pensucinya adalah agama Islam. Makanya kita tadi katakan radina billahi rabban wa bil islami Islam. Kita ridho kepada agamanya Allah. Yang mana agama Allah itu sebagai alat pencuci kita, dari mulai kita akil balik sampai kita kembali kepada Allah dengan berkah agama Islam. Rasulullah katakan tadi, jika Allah menghendaki kita menjadi baik, Allah akan matikan kita dalam agama Islam. Ya Allah, makanya terima Islam, mati dalam Islam. Ya, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nggak mungkin Islam sampai kepada kita kalau tidak ada pemandunya. Makanya Allah pilihkan dari jumlah triliunan manusia
Allah pilihkan 124.000 nabi dan rasul, maka Allah pilihkan satu yang terbaik dari jumlah triliunan yang diperkecil oleh Allah menjadi 124.000, yaitu para nabi dan rasul 313. Yang terbaik di antara mereka adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Diserahkan agama Allah, caranya Allah untuk mensucikan hamba Allah melalui Nabi Muhammad SAW sebagai pemandu, sebagai orang yang mampu mensosialisasikan agama Allah. Dialah satu-satunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga layak sekali kita mengatakan radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin. Dengan 3 syarat ini, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kelamaan lagi kelihatannya perut ini ntar mules. Iya, aneh nggak tega juga lihat bijinya udah pada miring. Udah koplak. Orang kalau lapar bijinya koplak. Aneh kalau bicara laki juga, kalau nggak ada perempuan. Kalau ada mereka akan udah sama sifatnya dalam urusan perempuan, hancurlah dunia. Oh gitu ya kan? Kita dengarkan versi dari saya punya kakak Habib Muhammad bin Rahman Sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rabbi as-sabirin ij'alni waqdi hajati ya sabat wal ilma warzuqni. اعترفت بجهلي قصير البحث العلم وافتح لي فتوح العارفين الله ربي وبالمصطفى الرسول يا الله بلغ مقاصدي واغفر لي ذنوبي وخطيئتي ولمن أحبني واشرح لي صدري ويسر أموري بكرامتي ولدي واقضي حاجتي بكرامتي ولدي واقضي حاجتي. Ya Allah Tuhanku, orang yang sabar jadikanku, luluskan hajatku dan ketekunan berilah aku. Selalu aku mengaku bodoh dan tak berilmu, walaupun begitu
Ya Allah, sampaikan tujuanku. Ampuni dosa-dosaku dan orang yang mencintaiku. Lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Dengan keramat orang tuaku, luluskanlah hajatku. Dengan keramat orang tuaku, kabulkanlah doaku. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah alamiyah. أن الله يجعلنا أولادنا بناتنا وزوجاتنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا ومن أحبنا وساعدنا ومن أحسن إلينا والمسلمين من عباد الله الصالحين النافعين لسائر المسلمين. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna hamdan wa majda. Allahumma arzuqna hamdan wa majda. Allahumma arzuqna hamdan wa majda. Fa innahu la hamda illa bi fi'al wa la majda illa bima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu minna. Allahumma atina ridhaka fid dunya wal akhirah wa atim lana bis sa'ada wa syahada wa maghfirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا وانظر اليهم بعين الرحمه كلما كانوا ينظروننا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar, Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dikabul semua hajat dan cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita dengarkan yaitu sambutan dari pimpinan Majlis Taklim Rawdatul Haddad Al-Habib As-Sayyid Al-Ustadz Faisal bin Agil Al-Haddad. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kebunyi tadi ini udah kelar belum? Oh, belum kelar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini, siang ini dalam keadaan cerah, nggak panas juga nggak hujan. Yang waktu hari Jumat hujan rada-rada ketakutan gitu. Tapi ternyata memang ngabisin Sabtu sama Minggu ini, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan hujan ataupun panas, mudah-mudahan jadi rahmat buat kita semua. Tidak ada bencana, tidak ada sesuatu kesusahan buat negeri kita. Terima kasih banyak segalanya semuanya tanpa saya sebutkan satu persatu atas kehadiran kalian semua, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penerimaan, jamuan dan sebagainya ada kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada seluruh segenap panitia, kemudian para donatur, juga tetangga-tetangga kita, baik yang muslim atau non-muslim yang telah memberikan tempat, telah membantu. Mudah-mudahan semuanya dapat daripada apa yang dihajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, pas lagi tuh. Ini. Udah. Kulis siap-siap ya, akan dibagikan. Untuk itu sebelum ditutup kita nanggok dulu, boleh nggak? Boleh. Makan dapat ambil cilok di depan, insya Allah. Ada somai, ATS, insya Allah. Ya, makan semuanya, insya Allah. Nanggoknya 1000. Itu aja. Gosidah, baca gosidah. Habis gosidah tutup. Habis gosidah selesai, bikin shot 4-4, maksudnya ke depan biar enak. Nanti dibagikan ke buri, insya Allah cukup, gak kurang. Ya, kalau kurang nanti kita ambil ke panitia bikin nasi goreng. Ya, buat itu aja. Memang sebesar-besarnya di sini ada pengajian setiap malam Rebu. Malam Rebu ada pengajian fikih setiap malam Rebu. Kemudian pengajian mingguan, pengajian bulanan setiap hari Minggu pertama di awal bulan. Jam 1 siang, maulid serta berqul Quran. Dan ada juga pengajian buat anak-anak yang kalian lihat semua, ya, ada baca Quran, kemudian ada pembelajaran fikih, hafalan-hafalan dan sebagainya seperti orang-orang terdahulu. Madrasah zaman dulu, salafus saleh. Oh iya, hari Kamis sore buat pengajian ibu-ibu khusus mak-mak. Jadi yang laki ini, bininya mau nikah lagi, bini mau nikah lagi, laki mau nikah lagi, bininya suruh ngajar ke bininya. Ya, istilahnya ngajar setiap Kamis sore. Ya, jam 4 khusus buat perempuan. Kalau laki mau pakai jilbab silakan. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangkep. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim,
alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Acara kita dari awal sampai akhir telah selesai. Kami selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang pantas, mohon dibuka untuk maaf yang kita bertanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jamaah tidak ada yang pulang dulu, bikin sholat, kita sama-sama makan siang bersama. Untuk kepada guru dan ustaz dipersilakan ada makan siang di dalam.